Di slide ke-37 kalau tidak salah. Slide ke 37. Ya, itu betul. Apa sudah terlihat? Udah Ya, sudah terlihat. terlihat. Makasih Diana. Nah, yang di bagian aset ini kami menghitung ulang dari penjumlahannya di si Apple Blossom ini salah menjumlah di bagian bawah ini Pak. Di tahun 2003 sekitar 273 yang berbeda. Sedangkan di liabilitas dan ekuitasnya itu betul, sudah benar penjumlahannya. Nah, next. Slide-nya next, tolong. Oke. Nah, sekali lagi. Nah, perbedaannya itu setelah kita cari-cari dokumennya, sekali lagi tolong Diana. Nah, yang ini. Waktu ditelaah kesalahannya itu sebesar 273 dengan dokumen yang ada itu ternyata sorry sebelumnya. Itu kemungkinan besar adanya salah memasukkan angka Pak dalam perhitungan di trial balance-nya, atau mungkin penjurnalannya mungkin salah gitu, karena setelah di tracing ulang account receivable-nya jumlahnya tetap sama, jadi 273 ini tidak berada dalam lingkup account receivable atau mungkin credit sales-nya. Lalu selain itu juga kita membandingkan rasio yang terkait Pak, rasio yang dipaparkan oleh kelompok kemarin tentang rasio keuangannya. Itu di slide 35 kalau nggak salah. Itu terkait juga tentang kesalahan yang ini, Pak. Jadi, nah yang ini, adanya penurunan rasio dari kelompok kemarin itu kemungkinan antara penjualannya yang turun atau kemampuan menagihnya yang lebih rendah sehingga piutangnya naik, atau kemungkinan lainnya juga ini kan kalau dari resiko kemarin yang menagih itu bagian kredit manajernya, jadi dia punya indikasi untuk indikasi untuk tidak menghapus piutang yang tidak tertagihnya Pak. Jadi yang harusnya dihapus piutang tidak tertagihnya tetap ada sama dia, karena kan untuk kinerja dia. Kalau piutang tertagihnya dihapus berarti kinerja dia untuk approve credit sales-nya itu kan berarti kurang baik gitu. Jadi credit manager ini mungkin saja tidak menghapus account receivable yang seharusnya dihapus. Jadi saat sales-nya tetap, account receivable-nya naik sehingga rasionya turun di tahun 2003. Itu Pak dari kami. Baik, terima kasih Mbak Devita ya dari kelompok 4. Nah, ini saya mengajak diskusi seperti ini maksudnya menunjukkan inilah suasana kalau kita sedang audit itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita sedang di tim ya, itu biasanya itu namanya kita menggali informasi, kita menguji. Kadang-kala kita tuh ada sesuatu yang kita terlewat atau ada kita tidak lengkap. Makanya di dalam pembahasan di dalam tim audit itu bukan perseorangan, bukan yang mana paling hebat, mana paling lemah, bukan, tapi tim itu saling melengkapi. Dan biasanya di akhir kita selalu ada sesi untuk, kalau di tim itu ada brainstorming, atau kalau bahasa di polisi itu gelar perkara. Kita sajikan hasil-hasil yang kita peroleh, lalu kita biasanya mengajak juga auditor senior, nanti di situ saling memberi komentar, men-challenge, kemudian kita melihat ada tidak yang kurang, ada tidak yang terlewat, ya seperti itu. Bahkan kadang-kala itu hasil pekerjaan kita ada kertas kerja, kita antara anggota itu ada peer itu saling mengecek pekerjaan yang
satu anggota mengecek kerjaan anggota yang lain dan sebaliknya. Itu untuk memastikan tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang salah. Biasanya metodenya untuk menjaga kualitas seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran juga kepada kalian. Untuk kelompok 2 tadi, mungkin di awal tadi pemaparan terkait kegiatan untuk risk assessment ataupun kegiatan untuk prosedur substantif analitis. Kalau saya lihat tadi di Excel-nya ada, tapi tadi mungkin belum dijelaskan saja, tapi saya yakin tuh tahapan itu sudah dilaksanakan ya. Sama seperti kalau kelompok 4 tadi saya lihat juga sudah ada. Jadi selalu jangan lupakan di dalam proses kita melakukan pengujian, walaupun kita ini sudah masuk di pengujian substantif ya, sebelum kita melakukan pengujian substantif, pastikan kita melakukan risk assessment. Jadi tahap yang kemarin jangan dilupakan. Saya mau menunjukkan di sini, mungkin bisa ditutup ini dulu layarnya. Saya kasusnya. Terlalu kecil nggak nih? Nggak. Tidak, Pak. Yang pertama, ini biasanya di tahap risk assessment, kita mengidentifikasi bagaimana pemahaman proses dan maka tahap assessment kita akan memperoleh data-data risiko yang kemarin saya buat di sistem note. Soal kalian sudah dibantu, sudah terima jadi. Tapi ini sebenarnya melalui tipikal ini adalah risiko identifikasi setelah kita baca permanen file, baca struktur organisasi, baca flowchart atau yang selalu yang ada di klien atau di Apple Blossom ini memadai tidak sih untuk memitigasi risiko ini? Caranya gimana kita mau melihat pengendaliannya? Kita lakukan uji pengendalian. Di sini kalian juga sudah dibantu, sudah ada kuesioner yang sudah diisi ya, ini kebetulan sudah ada oleh auditor sebelumnya nih. Tapi nanti kalau prakteknya kalian melakukan ini juga, ada namanya test of control di situ. Ya. Walaupun sesuai diskusi kita kemarin, kita kalau pemahaman kita awal melihat lingkungan pengendaliannya si Apple Blossom itu integritasnya diragukan, ya kan? Kita seharusnya sudah langsung melakukan uji substantif penuh. Tapi di sini dalam hal ini kita tetap saja kita lakukan test of control untuk mengidentifikasi titik-titik rawannya di mana saja. Nanti terlihat di sini. Yang pertama, apakah buku besar pembantu untuk customer dipegang oleh orang yang memiliki akses yang tidak memiliki akses kepada cash? Oh, ternyata no. Ya. Berarti di sini ledger untuk subsidiary ledger itu dipegang oleh orang yang punya akses ke kas kan? Berarti ada kemungkinan ini terjadi kesalahan. Makanya tadi di kelompok 4 menemukan kan ada kemungkinan dari sisi penjumlahan atau ininya salah, tinggal digali nanti itu disengaja atau tidak disengaja, tapi ini ada titik rawan di sini ya. Itu yang pertama. Kemudian bawah record di is record maintain of accord previously paid off. Ini dicatat ya, penghapusan dicatat, ada catatannya oke. Apakah credit sales di approve oleh credit manager? Oke, ini pengendalian berarti bagus, di sini bagus. Sales order juga di approve, ada otorisasinya. Nah ini yang poin ke-6. Nah, ini ya. Apakah penghapusan bad debts disetujui atau di-approve oleh petugas atau pejabat yang tidak memiliki asosiasi terhadap
penjualan atau fungsi kredit? Pertanyaannya di sini. Jawabannya di sini no. Pertanyaannya, ini tadi sempat disebut nggak tadi sama Mas Satria ya, kalau nggak salah tadi. Mas Satria atau di kelompok 4 Mbak Devita tadi. Bahwa hati-hati di sini. Bahwa kalau, tadi Mbak Devita ya, kalau adanya BDEP itu penghapusan piutang misalnya, penghapusan piutang dihapuskan oleh orang yang memiliki kewenangan terkait kredit. Ada kecenderungan dia untuk menutupi. Karena kaitan dengan kinerjanya kan tadi. Kaitan dengan kinerjanya. Dan ini terindikasi nih, hati-hati nanti. Nah, nanti tinggal kita cocokkan dari hasil uji pengendalian kita dengan temuan-temuan yang kita peroleh tadi. Sesuai nggak? Biasanya sih nanti akan sesuai. Kemudian berikutnya kita lihat lagi. Kemudian yang berikutnya ini. Nah, ini dia. Apakah tagihan customer dibuat tagihannya oleh orang yang tidak memiliki tanggung jawab atas sales dan piutang? No. Ya. Ternyata ini ada juga kemungkinan konflik of interest juga di sini. Dan satu lagi di sini ada di poin nomor 9. Saya ketinggalan tadi ini. Apakah tagihan penjualan dicek terhadap kesesuaian harganya atau akurasi dari harganya? Ternyata klien menyatakan bahwa klien menganggap untuk menguji atau mengecek kesesuaian harga pada tagihan sales terlalu banyak dan terlalu ini nggak worth it, nggak efektif secara biayanya. Mereka butuh mengalokasikan orang di situ. Padahal anggapan mereka ini nggak penting lah. Jadi nomor 9 menjadi titik rawan. Jadi tadi ada berapa titik rawan? Dari sisi penghapusan piutang, rawan tadi ya. Kemudian dari yang punya akses ke kas, tadi juga rawan. Sama tadi subsidi ledger. Kemudian ini terkait akurasi untuk tagihan sales. Ini juga ada kemungkinan salah nih untuk mencantumkan nilainya. Nah, di sini sudah ada beberapa titik rawan, di samping tadi asumsi yang kita susun di awal nih. Yang ini, dari hasil pemahaman proses bisnis, ditambah ini. Jadi selalu diawali dari sana ya. Awali dengan kegiatan risk assessment, kita identifikasi resikonya, kita uji pengendalian, mana-mana yang rawan, dan sini sudah ada gambaran. Selanjutnya, kita lakukan seperti biasa, substantif analytical prosedur. Prosedur analitis yang kemarin sudah kalian buat rasio dan sebagainya, itu salah satu membantu untuk mengidentifikasi. Kita bandingkan piutang ini dengan sebelumnya. Tadi ada juga data untuk akumulasi untuk ini ya, piutang tak tertagihnya dibandingkan juga bisa, penyisian piutang tak tertagih tahun ini dengan tahun sebelumnya juga dibandingkan. Itu salah satu untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian hal yang nggak boleh kalian lupakan adalah kalian harus bisa memahami di dalam proses pemahaman proses bisnis ini, memahami kebijakan akuntansi apa yang dimiliki oleh perusahaan. Jangan lupa ya, kalian harus tahu kebijakan akuntansi yang dimiliki perusahaan itu apa saja. Kebetulan di bukunya Apple Blossom ini mereka tidak memiliki prosedur akuntansi yang tertulis. Jadi boleh dikatakan di sini tidak ada. Tapi kalau seandainya ada, kalian harus perhatikan. Misal, berapa persen penyisian untuk piutang tak tertagih? Ya, berdasarkan umur piutangnya misalnya. Itu kan ditentukan berdasarkan kualitas piutangnya. Mau yang lancar berapa yang disisihkan, kalau yang tidak lancar berapa, yang macet itu berapa. Itu ada kebijakan akuntansinya. Itu hati-hati ya. Jadi kita tidak boleh sebagai auditor, kalau yang sudah ada kebijakannya atau sudah ada di standar, kita tidak boleh membuat judgement sendiri. Kita harus ikut dengan apa yang sudah ada ditetapkan.
Eh, itu kemudian bisa ditayangkan ini prosedur audit tadi, program audit yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi. Saya mau lihat audit programnya. Oh, ini aja dari tempat saya saja. Saya ini kursor saya nggak kelihatan ya. Saya nggak bisa nunjukkan ke kalian nanti. Di close saja dari tempat saya aja kali. Kelihatan ya? Ini ya. Ya. Ini yang disusun kelompok 2 ini untuk apa namanya prosedur auditnya sudah begini ya, program auditnya di awal selalu diawali dengan tujuan audit ya. Ini kita diungkapkan sini secara umum saja. Memang ini kan umum kan berdasarkan asersi yang ingin kita buktikan, ingin kita cari bukti-bukti pendukungnya di sini. Ini sudah sesuai. Nah, untuk prosedur audit ya. Ini kita menyusunnya berdasarkan risiko. Tadi kalau saya lihat penjelasan dari kelompok 2 memang sudah didasarkan dari risiko yang tercantum di buku ya, tadi dari typical errors, dari irregularities. Jadi memang sudah mengacu ke sana. Ya. Tapi saran saya nanti di dalam penyusunan urutannya, ini masalah urutan saja. Urutannya kalau bisa ini, urutan mulai dari bagaimana cara nanti pelaksanaan kita di lapangannya, supaya nanti auditornya nggak bingung. Misalnya biasanya gini, pada saat kita urutan pertama, kita melakukan audit, biasanya kita mulai dengan yang umum dulu. Kita buka misalnya dari peran keuangannya, kemudian kita lakukan detail tie-in, keterkaitan antar ini ya, dari ledger dengan yang lain-lainnya, seperti apa, hubungannya seperti apa, kita lakukan apa namanya, footing maupun cross footing untuk melihat angkanya sesuai atau tidak, seperti tadi yang dilakukan oleh kelompok 4 tadi, ditampilkan, oh ternyata ada angka yang tidak, penjumlahannya tidak sesuai. Jadi yang umum-umum dulu. Nanti baru kita masuk ke yang lebih detail. Itu mungkin catatan saya itu. Kalau yang lain-lainnya untuk langkah-langkahnya kalau saya lihat sudah sesuai. Nah, kemudian perhatikan juga di dalam penyusunan ini alur proses. Kebetulan kan ini yang kita mau uji kan akun piutang dengan akun penyisian piutang ya, di situ ya. Nah, yang kita mulai yang mana dulu, seperti itu. Yang kita uji. Pasti yang kita uji adalah yang piutangnya dulu kan, baru yang nanti akun piutang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi menyusun urutan itu kita sesuaikan dengan alur prosesnya, supaya nanti nggak membingungkan, itu saja. Kemudian saya ingin tadi tanya juga, salah satu prosedur utama yang dilakukan di sini adalah konfirmasi. Ya, konfirmasi ada 2, ada positif dengan konfirmasi negatif. Yang ingin saya tanya, kapan kita melakukan konfirmasi positif, kapan kita melakukan konfirmasi negatif? Silakan, kelompok 2 atau kelompok 4? Izin Pak. Ya. Konfirmasi, kalau dari keterangan yang ada di buku, konfirmasi positif itu ketika dia akun saldo piutangnya lebih dari $5.000 Pak. Sedangkan yang lainnya itu pakainya konfirmasi negatif. Berarti dapat dimaknai apa itu? Berarti yang nilainya itu ya Pak, yang material tuh harus membutuhkan konfirmasi baik itu dia sesuai atau nggak sesuai, itu harus ada jawabannya gitu, biar lebih pasti gitu Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau yang nilainya kira-kira signifikan atau material, itu kita gunakan konfirmasi positif. Jadi konfirmasi negatif kita gunakan untuk yang nilainya kecil atau yang memang ini tidak akan kita mendapatkan jawaban itu. Mereka tidak akan memberikan jawaban. Misalnya gini, kita mau menguji misalnya PT PLN listrik ya, perusahaan listrik negara. Dia punya piutang tagihan listrik kepada masyarakat yang pengguna listrik yang masyarakat bawah, ya masyarakat yang mungkin
listriknya 450 watt, rumah tangga kecil lah. Itu kalau seperti itu, untuk memastikan itu apakah pendekatannya konfirmasi positif atau negatif. Kira-kira kalau dikirim konfirmasi yang rumah tangga ini dijawab atau tidak? Belum tentu kan? Apalagi yang ini, biasanya nanti PLN hanya mengirim PLN atau mengirim konfirmasi apakah benar ini. Apabila Anda tidak menjawab, maka kami anggap Anda telah menerima atau mengakui ini, misalnya seperti itu. Jadi saya kira-kira seperti itu. Nah, itu kita sampaikan biasa berupa konfirmasi negatif. Kira-kira kalau tidak memperoleh jawabannya. Tapi kalau untuk yang nilai-nilainya benar-benar material, ya kita harus selalu menggunakan pendekatannya konfirmasi positif. Pertanyaan berikutnya, kalau kita melakukan konfirmasi positif, kita sudah mengirimkan, ternyata tidak dijawab, apa yang dilakukan oleh kita? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mas Supian. Mungkin melakukan prosedur alternatif tambahan, Pak. Misalkan melihat subsequent payment itu setelah tanggal neraca. Ya, betul sekali. Jadi, betul Mas Supian ya. Jadi kalau kita bicara konfirmasi positif, itu berarti memang kita menganggap itu urgen untuk atau penting sekali untuk sebagai bukti mendukung. Jadi untuk mendukung kecukupan dan ketepatan bukti. Jadi kalau sampai itu tidak ada, ya itu berarti kita akan lemah bukti yang kita kumpulkan untuk memastikan asersi yang mau kita buktikan. Oleh karena itu kita perlu melakukan prosedur alternatif. Ya, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Beda halnya kalau kita ini ya konfirmasi negatif ya, beda halnya konfirmasi negatif. Nah, berikutnya, kalau seandainya manajemen malah yang ini, klien kita tidak mengizinkan kita melakukan konfirmasi positif, atau dia bahkan manajemen jangan, nggak boleh ini konfirmasi positif ke ini, misalnya, atau kita minta alamatnya, kita mau konfirmasi positif terkait piutang misalnya seperti itu. Si klien kita manajemen nggak mau ngasih daftar alamatnya ini yang orang-orang yang utang ke perusahaan itu, nggak mau ngasih daftar listnya. Nah, kira-kira kalau seperti itu apa yang kita lakukan sebagai auditor? Kita paksa, kita geledah atau kita gimana untuk ini ya? Atau kita cari ini sembunyi-sembunyi, cari dokumennya, kita curi, kita ambil gitu, diam-diam atau seperti apa gitu. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai auditor? Izin Pak. Iya. Mungkin terkait sama ini Pak, opininya ya Pak, karena ada penghalangan itu Pak. Ya, opininya apa yang kita pilih kalau itu? Disclaimer. Disclaimer ya, oke. Betul sekali Mbak Kartika. Jadi, yang perlu kita ingat ya, dokumen, laporan keuangan, termasuk bukti-bukti pendukungnya, adalah hak milik atau kewenangan milik dari klien kita. Kita tidak boleh mengambil atau mengakses tanpa izin dari klien kita. Jadi kita itu mengakses dokumen atau mengambil dokumen, mempelajari dokumen itu atas izin dari klien kita. Kalau sampai klien kita menghalangi atau tidak memberikan akses, maka senjata yang dimiliki oleh auditor adalah opini. Maka kita memberikan opini disclaimer. Atau kita nggak yakin nih dengan data yang ada. Ya. Makanya selalu ya biasanya ya pada saat nanti mungkin di pertemuan terakhir nanti setelah UTS kita akan diskusi pada saat completion dari atau penyelesaian dari hasil audit, itu manajemen akan selalu diminta melampirkan namanya representasi manajemen atau surat representasi manajemen yang menyatakan bahwa mereka sudah benar-benar menyerahkan seluruh data dokumen yang diperlukan oleh auditor. Baru nanti auditor kalau sudah dapat surat itu, baru kita nanti menerbitkan opini. Ya itu kira-kira gambarannya seperti itu.
kemudian evaluasi. Kita lihat total koreksi akhirnya. Ini dia. Nah, ini dia. Kita coba bandingkan ya. Tadi yang saya sempat singgung tadi terkait apa namanya pengendalian internal, ya. Ini yang untuk koreksi pertama yang 1748, ini penyebabnya kenapa? Kerusakan pada pengiriman, Pak. Kerusakan pada pengiriman, ya harusnya kan ada penyesuaian kan di situ, ternyata tidak kan? Ada koreksi di situ, ternyata tidak. Sama padahal sudah ada dokumennya ya? Iya, Pak. Iya. Ini ada kaitannya nggak dengan tadi hasil ini terkait pemisahan fungsi? Orang yang bertugas di sales dengan mencatat orangnya dipisahkan atau tidak? Tadi kan sudah ada beberapa indikasi kan tadi. Berarti ada kemungkinan kan ada konflik of interest di sini nanti. Ini kaitannya ke sana. Jadi kalau kalian menemukan ada kesalahan ini, kalian bisa telusuri. Biasanya itu ada kelemahan nanti di pengendalian internalnya. Biasanya seperti itu. Kemudian ini insense. Koreksinya kenapa nih? Kesalahan mencatat saldo. Kenapa dia salah mencatat saldonya? Salah penerapan harga, Pak. Penerapan harga. Tadi di pengendalian internal coba diperhatikan. Ada nggak pernyataan bahwa manajemen tidak melakukan pengecekan akurasi atas harga karena menganggap itu tidak cost efisien atau nggak worth it untuk dilakukan? Ada tadi ya? Terkait kan berarti kan? Nah, jadi kita itu gunanya tadi test of control untuk itu. Kita makanya seringkali kan kita kadang melihat auditor senior kok belum ngitung-ngitung rupiahnya kok udah dapat temuan ya. Tahu posisinya salahnya di mana? Ya karena itu dia udah terbiasa melihat pengendalian lemah ini pasti salahnya di sini. Cuma biasanya mereka nggak tahu angkanya berapa. Makanya biasanya minta junior auditor untuk ngitung angkanya. Yang auditor baru tuh tugasnya ngitung angka, auditor senior untuk nyari tempat salahnya di mana, biasanya seperti itu. Ini kalau prakteknya ya seringkali ya ini sudah berikutnya nih. Yang 750. Nah, ini kenapa nih? Koreksinya. Karena sudah masuk lebih dari 90 hari sama statusnya sangat diragukan itu, Pak. Ya. Karena berarti kan ada di situ terlihat ada keengganan nih yang bagian yang punya kewenangan untuk penghapusan terkait piutang ini ya, piutang nggak lancar atau dikatakan udah lebih dari umurnya itu ya, boleh dikatakan harusnya udah macet nih maksudnya. Tapi kok nggak dihapus-hapuskan itu? Itu berarti kan dia ada keengganan. Nah, dilihat coba di bagian tadi pengendalian internal test of control tadi. Si Brenda Johnson ya, saya lupa tadi. Yang itu kan dia selain di bagian apa namanya tadi untuk penghapusan piutang, dia juga punya kewenangan terkait kredit, otorisasi di kredit. Makanya dia ada kemungkinan conflict of interest di situ. Jadi sehingga ada kemungkinan keengganan. Jadi kalau kalian menemukan itu pada saat uji pengendalian ada kira-kira ada hal-hal yang oh ini rawan nih konflik kepentingan. Oh ini rawan nih orangnya kok rangkap-rangkap di posisi yang akan saling mempengaruhi. Ya kita harus hati-hati. Bukan berarti orang itu salah ya. Bukan berarti telah ada kesalahan atau ada fraud, bukan. Tapi dengan adanya kelemahan pengendalian internal kita patut menduga ini rawan terjadi kesalahan di sini. Ya kita kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada kelemahan pengendalian internal itu bukan berarti salah saji, bukan berarti itu ada fraud.
tapi itu hanya menunjukkan titik rawan terjadi kesalahan, sehingga kita perlu fokus pada area-area itu. Itu ya gambarannya. Jadi ini kalau saya lihat untuk hitung-hitungan kalian sudah dari akuntansinya udah oke, tinggal ini memantapkan terkait pemahaman tadi, memantapkan terkait prosesnya. Makanya saya di sini mengajak kalian untuk mengkaitkan tadi antara proses risk assessment, proses untuk uji pengendalian, proses untuk tadi substantif analytical procedure yang kita pelajari kemarin, berkaitan dengan uji substantif yang kita lakukan saat ini. Semua saling terkait. Jadi saling mendukung ya, bukan sesuatu yang terpisah. Oke? Oke, ini sudah 15.20. Kita seperti biasa, saya akan kita break dulu ya, sekaligus mengistirahatkan mata biar tidak terlalu lelah di layar komputer. Kira-kira 15 menit, nanti kita ketemu lagi. Berarti 20 ditambah 15 menit, berarti 15.35 ya. 15.35 kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti kita diskusikan ya. Jadi ini udah tinggal sesinya sesi pertanyaan, sesi diskusi saja. Kalau untuk materi untuk ini sudah, tinggal kita kalau ada pertanyaan atau perlu didiskusikan silahkan. Oke, nanti kita ketemu lagi pukul 15.35. Ya, ini kembali. Oke, selanjutnya ini saya sambil ini ya, menunggu kalau kalian ada pertanyaan, sedikit mengulas saja tadi yang dipaparkan ini ya, kelompoknya Mbak Kartika dan kawan-kawan, kelompok 2. Tadi Mas Satria ingat saya tadi memaparkan expected uncollected interest ya, ini untuk ini ya, provision for bad debt reasonable test. Ini ada angka 1,5%, 10%, 50%, dan 100% di sini. Ini saya ingin tanya di sini, sumbernya dari mana angka-angka ini? Tadi sempat disebutkan ini ya, dari buku ya, di buku yang di sebelah kanan ini. Nah ini Ya, bisa Pak. dijelaskan tidak? Ini kenapa sebagai auditor Mas Satria dan kawan-kawan nih ya memutuskan menggunakan angka-angka ini. Nah, ini kan kalau audit pasti ditanya ini, kenapa kita kok milihnya ini? Dan nanti rekomendasi kita dikaitkan ke sini. Bisa nggak kalau saya katakan tahun lalu ini salah ini, piutang tahun lalu untuk pengisiannya, persentase pengisiannya. Bisa nggak kalau ternyata seperti itu? Atau gini, pertanyaan saya berikutnya. Kalau kondisinya ideal, persentase penyisian piutang itu kita idealnya dapatnya dari mana kalau auditor? Tahunya di mana? Dari mana? Data historis bukan, Pak? Data historis atau bisa atau kebijakan akuntansi bisa nggak? Kalau data historis kan kita harus hitung lagi kan, harus mencari datanya, belum tentu kita bisa dapat peroleh kan kalau seperti itu. Ya, yang jelas ini sebagai informasi, biasanya hal seperti ini perusahaan atau klien kita itu sudah punya kebijakan akuntansi. Makanya nanti di awal kalian pastikan ya selalu ya kebijakannya seperti apa.
Ini kebetulan di kasusnya Apple Blossom, kemarin di pemaparan pertemuan sebelumnya, memang dinyatakan dia nggak punya written prosedur, accounting prosedur, kebijakan akuntansi tertulis, dia memang nggak punya gitu. Makanya di sini si auditornya, dia menggunakan professional judgment-nya, dia menilai, kebetulan kan yang audit tahun sebelumnya juga auditornya sama nih, 14 tahun berturut-turut kan ceritanya. Yang walaupun sebenarnya nggak boleh itu. Ini ceritanya, jadi dia udah begitu pahamnya, oh ini udah sama ini, persentasenya relevan lah dengan tahun sebelumnya, nggak berubah. Gitu. Nah, makanya dia menggunakan ini. Ini sebenarnya professional judgment auditor ini yang dia gunakan. Tapi kalau ada kebijakannya, ya kita harus tetap merujuk pada kebijakan yang ada. Karena kan kita kan sebenarnya memastikan kesesuaian sih dengan regulasi, dengan kebijakan, dengan apa yang disepakati di perusahaan itu. Ya, kaitannya ke sana ya. Jadi kalau memang ada kebijakan, kita merujuk ke kebijakan. Ini bukunya Apple Blossom banyak menariknya ini ya. Banyak yang tidak ideal. Tidak idealnya dalam artian menabrak peraturan sebenarnya. Menabrak tata kelola perusahaan yang baik, dia tabrak. Tapi ini bagus buat studi kasus kita itu. Jadi kita tahu nih. Jadi beberapa yang dari pertemuan awal kita dapat simpulkan bahwa seharusnya kita sebagai KAP, kita menolak perikatan dengan Apple Blossom karena kita sudah dari sisi independensi kita sudah terganggu, sudah 14 tahun lebih dari 5 tahun kita sudah berturut-turut mengaudit Apple Blossom. Kedua, kita ada keterkaitan pemilik dari Apple Blossom dengan pemilik KAP, ada kemudian berupa kita lihat ada beberapa kelemahan pengendalian internal yang dimiliki oleh Apple Blossom di situ. Salah satunya tidak adanya kebijakan akuntansi yang tertulis. Itu jadi catatan kita pertama. Kemudian mereka tidak memiliki yang disebut auditor internal. Makanya banyak sekali kan temuan-temuan yang kita dapatkan ini. Setelah tidak adanya auditor internal, mereka juga ada beberapa fungsi yang dirangkap. Beberapa fungsi yang rawan konflik kepentingan. Seperti tadi, yang tugasnya menghapuskan piutang, dia juga punya kewenangan terkait kredit. Nah, ini kan otorisasi kredit, itu titik rawan. Kemudian kelemahan pengendalian yang lain itu tidak adanya prosedur untuk memastikan akurasi dari harga, akurasi dari pencantuman harga di dalam tadi tagihan ataupun di dalam sales invoice ya. Itu menjadi salah satu titik rawan, sehingga kalau dicek ada aja kesalahan di situ, nanti bisa jadi ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, itu gambaran simpulan umum ya sampai yang kita temukan sampai hari ini. Pertemuan berikutnya bisa jadi nanti kita ketemu lagi, ada beberapa temuan-temuan lain. Nah, sekarang kita lihat ini. Saya tadi simpulan temuannya di mana ya? Ini kelompok 2 menyimpulkan dengan asumsi ya setelah rapat dengan klien menerima usulan jurnal koreksi dari kita. Seandainya kayak kliennya ngotot, dia nggak mau tidak mau mengkoreksi sesuai dengan usulan kita. Kira-kira ini atas akun piutang dan akun terkait cara piutang ini material atau tidak temuan yang ada ini, kesalahan yang ada ini. Jadi akun piutang dan akun penyisian atas piutang ini, allowance for bad debt-nya ini kira-kira material tidak? Nah, ini ya. Temuan yang ada. Kan koreksinya total 3.500 ya untuk yang akun piutang ya, $3.500. Material tidak ini? Itu materialitasnya untuk yang di sini? Material, Pak. Material.
materialitasnya berapa kalian tentukan performance materiality-nya? Nah, kembali ke pertemuan kita kemarin. Iya. Kalian mengikuti yang dari kelompok sebelumnya, Pak, sebenarnya. Ya, nggak apa-apa kan kelompok sebelumnya kan maksudnya kelompok pertemuan kemarin atau kelompok kakak tingkat? Pertemuan kemarin, Pak. Oh, pertemuan kemarin. Yang pertemuan kemarin kalian kan ada 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 6. Ya, kalian ikut yang kelompok berapa? Ini overall materiality-nya berapa kemarin? Yang kelompok terserah yang kalian pilih yang kelompok 1 atau kelompok 6. Lupa kelompoknya, Pak, tapi yang overall materiality-nya yang 20 ribuan ya? Iya. 20.000 dolar. Nah, 20.000 dolar diambil performance materiality-nya berapa? Ya, untuk per akunnya. Kemarin itu lihat yang ada low, medium, high. Ya, low medium berarti yang ini masuknya kategori yang high karena dia high. ada di kelompok sebelumnya juga menetapkan kalau AFDA itu dia risikonya tinggi. High. Berarti kalau risikonya high ambil berapa persen kemarin sepakatannya? 16%, Pak. 2.344. Oh, 16% ya. Oh, berarti ya, betul. Kalau yang beli yang 16%, 2.300, ya berarti ini di atas itu ya berarti material. Ya, betul seperti itu. Jadi ini kembali ya, ini material atau tidak kembali ke penetapan kalian. Performance materiality kalian ambil berapa. Tapi ingat ya, angka-angka ini, nilai materialitas itu bisa berubah seiring dengan waktu. Jadi misalnya nih, pada saat nanti perjalanan waktu, pada saat mau finalisasi laporan audit nih, ya, kalian rapat ya, kumpul rapat di tim. Ini kelihatannya kita terlalu ketat ini untuk menentukan materialitasnya terlalu tinggi, atau materialitasnya kita terlalu longgar, sehingga ada temuan-temuan yang tidak tercapture dengan ini. Istilahnya temuan sebenarnya ini material menurut pandangan kita, si klien kita, pengguna laporan keuangan akan menganggap ini material, ternyata tidak tercapture. Nah, maka kita sesuaikan itu. Atau sebaliknya, ini menurut pengguna laporan keuangan sebenarnya kesalahannya biasa-biasa saja nih, nggak akan mempengaruhi keputusan. Kok di kita dianggapnya material ya? Nah, setelah rapat kan biasa seperti itu. Nanti kita perlu sesuaikan. Jadi kira-kira angka materialitas tadi itu adalah penetapan merupakan asumsi yang kita tentukan di awal atau estimasi kita tentukan di awal. Tetapi di akhir kita harus melakukan istilahnya kalau bahasanya itu memastikan kembali apakah asumsi yang kita susun di awal itu masih sesuai dengan kondisi terakhir. Karena kadang-kadang bisa jadi berubah nih, situasinya berubah sehingga perlu ada penyesuaian. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Ini contoh penerapan untuk materialitas. Jadi ini bisa, kalau memang materialitasnya tadi 16%, 2.400, ya ini berarti angka 3.500 adalah material. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Ya, Pak. Kami kan, Pak, dari kelompok 4 itu tidak mengambil asumsi klien mengikuti apa. Jadi kami kesimpulannya kan bilang salah saji material gitu, Pak. Kira-kira itu bisa dibenarkan atau enggak, Pak? Dan saya tanya juga satu, sampai kapan sih, Pak, materialitas itu dapat berubah maksudnya gitu? Ya. Makasih. Makasih Pak Mas Supian. Materialitas itu kita sampai pada saat kita nanti menyampaikan laporan kita, finalisasi kita benar-benar close laporan kita. Jadi sepanjang nih kalau auditor belum menerbitkan laporan, berarti itu apa yang di dalam laporan masih bisa kita bahas di internal tim audit. Di tim audit masih bisa membahas. Bisa jadi asumsi kita di awal menentukan materialitas salah. Bukan salah ya, kurang tepat lah. Nah, sehingga perlu kita sesuaikan, bisa jadi. Jadi sepanjang kita belum menyampaikan ke auditi, itu kita masih bisa melakukan penyesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa kita begitu kita ketemu ini ada salah saji material, bla 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 bla, langsung kita sampaikan, langsung kita buat laporan hasil audit, langsung kita nyatakan bahwa ada salah saji material dan langsung kita kasih opini. Itu kita tidak bisa seperti itu. Kita tetap harus menyampaikan kepada klien kita informasi atas temuan-temuan kita ini supaya apakah mereka dapat mengkoreksi atau tidak. Atau mereka bersedia mengkoreksi atau tidak.
sampai batas waktu tertentu nanti yang disepakati. Kalau memang mereka kenyataannya menolak atau memang tidak mau mengkoreksi atas rekomendasi kita, baru nanti kita nyatakan itu sebagai temuan yang dinyatakan salah saji. Tetapi kalau mereka mau memperbaiki dan mengikuti apa yang kita nyatakan, maka laporan keuangan nanti akan terbit laporan keuangan yang audited, yang setelah audited itu mereka sudah diperbaiki laporannya itu. Jadi apa namanya, angka-angkanya sudah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi kita. Maka kalau seperti itu, opini kita juga akan tidak ada salah saji karena memang sudah diperbaiki. Jadi yang digunakan untuk opini adalah yang laporan terakhir, laporan keuangan yang finalnya, yang setelah perbaikan oleh mereka. Itu baru kita jadikan sebagai dasar untuk memberikan opini. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta, kan kita harus memberi kesempatan untuk orang mau perbaiki diri. Jangan langsung diputuskan. Kalau ujian UTS harus seperti itu ya. Kalau yang laporan keuangan ada fase remedial lah, fase perbaikan penyempurnaan ada. Kira-kira seperti itu ya. Nah. Oh ya, nanti untuk kelompok-kelompok berikutnya, yang pertemuan-pertemuan berikutnya, saya minta sebelum kalian melakukan sebelum melakukan uji substantif atau menyusun program audit, ini kan disusun langsung program audit, diberikan catatan di sebelumnya, lebar sebelumnya, simpulan kalian atau catatan kalian atas pengendalian internal atau risiko-risiko yang ada. Komentar saja dari kalian simpulannya apa, bahwa misalnya terdapat risiko-risiko, ada misalnya 8 risiko. Kemudian dari 8 risiko itu pengendalian internal yang ada misalnya tidak memadai. Karena apa? Kalian sebutkan. Kalau tadi kan kalau kasusnya yang sales dengan akun receivable ini ada kelemahan pada tadi Brenda Watson ya. Brenda Watson tadi merangkap fungsi di kredit dengan fungsi penghapusan untuk bad debt-nya. Kemudian tidak dilakukan pengecekan akurasi atas sales invoice misalnya seperti itu. Itu dituangkan. Jadi untuk membawa kewaspadaan kalian atau nanti skeptisme kalian pada saat nanti kalian melakukan pengujian. Jadi tidak percaya begitu saja itu. Ini untuk melatih ketajaman saja. Nah ini, saya juga mau tanya lagi nih, satu lagi. Meminta konfirmasi positif terhadap semua akun dengan saldo di atas $5.000. Bagaimana cara menentukan $5.000 ini dasarnya apa? Izin Pak, di soal dinyatakan seperti itu Pak. Ya. Tapi kalau sebagai auditor jawabnya nggak boleh gitu. Auditor itu pasti nanti ditanya. Jadi auditor itu setiap kalian mengambil batas-batas keputusan itu pasti ditanya nanti. Biasa entah nanti oleh senior auditor kalian, biasa nanti pada saat akhir nih gelar perkara lah kalau bahasanya itu dilakukan diskusi itu ditanya, apa dasar kamu untuk ini? Apa dasar ini? Nah ini merupakan ini adalah salah satu bagian dari kalau kalian itu professional judgment auditor. 5.000 ini bisa nanti dasarnya salah satunya dari angka materialitas, bisa jadi kita menganggap material dianggap salah saji material itu untuk dolarnya kita untuk semua transaksi yang saldo akun yang di atas 5.000 kita lakukan konfirmasi untuk ini ya, transaksinya di 5.000 kita lakukan konfirmasi. Misalnya seperti itu. Bisa juga ini berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data historis tadi, bisa juga seperti itu. Jadi untuk bahwa rata-rata kalau terjadi salah saji itu umumnya pada transaksi-transaksi yang nilainya di atas dari akhirnya
paling mudahnya dari angka materialitas. Ya. Bahwa yang dianggap material yang nilainya sekian. Paling mudah seperti itu. Ini kembali ke auditornya ya, berdasarkan professional judgment auditor, pertimbangan auditor yang perlu dilakukan. Bisa juga nanti mempertimbangkan kemampuan untuk penyelesaian dari target waktu auditnya. Kita menganggapnya kalau ini sudah cukup jumlah sekian kita gunakan untuk pengujian, sudah cukup bisa menarik kesimpulan, ya nggak apa-apa, itu kembali ke auditornya. Karena selain masalah ketepatan juga auditor dan kecukupan, auditor biasanya mempertimbangkan. Tapi yang minimalnya harus terpenuhi adalah ketepatan dan kecukupan untuk penarikan simpulan. Oke. Kemudian untuk konfirmasi yang dilakukan di case-nya ini, auditor atas seluruh piutang-piutang itu dilakukan konfirmasi keseluruhannya atau dia sampel ya? Sampel atau keseluruh atau populasi yang diuji? Kalian yang lembar konfirmasinya semuanya ya? Di umur di aging schedule-nya kan ada berapa piutangnya? 18 atau 16 saya lupa itu. Nah, itu kalau lihat di bukunya ini, kalau lihat ini adalah populasi keseluruhan. Kenapa populasi? Karena jumlahnya sedikit sehingga bisa diuji semua. Tapi dalam kasus real nanti di dunia nyata bisa jadi nanti piutangnya banyak. Kalian bisa jadi harus memerlukan pendekatan sampel. Nah, untuk sampel, banyak sekali teknik untuk penarikan sampel. Yang perlu kalian garis bawahi adalah pastikan bahwa sampel yang digunakan itu bisa mewakili populasi. Jadi sebelum menentukan teknik penarikan sampel, kalian harus tahu dulu di populasi itu sifatnya seragam, heterogen atau homogen yang ada di dalamnya. Ya. Jadi jumlah sampel atau pemilihan sampel, tekniknya itu dipengaruhi oleh karakteristik dari populasi. Nanti materi bagaimana cara penarikan sampel, banyak sekali buku-buku terkait sampling audit. Silakan nanti kalian pelajari karena itu butuh sesi khusus untuk sampling audit. Materi mungkin di saat ini kalian belum sampai mendetail ke sana, tapi setidaknya mengenalkan saja bahwa nanti perlu dilakukan sampel untuk itu. Nah, sampling audit itu bisa jadi nanti menggunakan pendekatan statistik ataupun non-statistik. Itu teknik-tekniknya nanti ada tersendiri, tapi sementara ini kita belum masuk ke sana. Karena itu butuh sesi khusus. Tapi kalau boleh tahu, kalian mata kuliah statistik ada kan di STAN? Ada, Pak. Ada ya, berarti kan nggak ada masalah lah. Nanti kalau misalnya pun dipraktikkan tinggal buka buku cepat itu, karena sudah dapat mata kuliah statistik ya. Jadi nggak masalah. Tapi ini ya, kabar baiknya ya kalau kalian yang biasa pusing dengan mata kuliah statistik, kabar baiknya sekarang teknologi semakin berkembang, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan semakin terotomasi dengan sistem IT, sehingga untuk melakukan auditnya pun sekarang sangat dimungkinkan mengujinya itu populasi, karena sudah menggunakan sistem IT, jadi bisa dengan waktu cepat semuanya diperiksa. Jadi mengurangi beban hidup untuk auditor menghitung statistik ya, minimal itu. Mengingat rumus-rumusnya lagi. Tapi tetap kalian harus paham. Karena logika berpikir itu tetap akan digunakan seterusnya. Itu sekedar intermezzo aja. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, itu sedikit pesan saya ya, review atas hari ini dan pertemuan sebelumnya, bahwa antara pengujian yang kita lakukan saat ini dengan tahapan-tahapan sebelumnya itu saling terkait. Jadi jangan dilepaskan. Tadi sudah dibuktikan dari uji pengendalian, kita sudah bisa menebak-nebak nih kira-kira salahnya di mana. Walaupun belum tahu angkanya ya. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi auditor itu bisa jadi seperti dukun juga gitu loh. Tapi dukun yang ilmiah gitu ya.
Ya, menebak-nebaknya itu dengan ilmiah, tahu di mana kesalahannya sebelum tahu angkanya. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Sania. Kan kalau tadi perikatan dibilang 5 tahun berturut-turut nggak boleh. Tapi kalau semisalnya nggak berturut-turut gimana? Tapi dia kayak sering banget, cuma kayak dilompatin per tahun gitu. Oh, Apa ada batasan juga ya, Pak? nggak ada masalah kalau itu. Kalau Walaupun perikatannya sampai sudah, iya? Ya, dia setahun iya, setahun enggak, tapi sampai sering banget. Oh, nggak apa-apa. Kalau itu tidak ada masalah. Jadi konsepnya kenapa di kebijakan di kita tidak boleh berturut-turut dilakukan lebih dari 5 tahun oleh auditor yang atau KAP yang sama, ya. Karena tidak ada fungsi kontrol. Kalau seandainya itu ada jeda, misalnya selama 4 tahun dilakukan oleh KAP A, kemudian tahun kelima dilakukan oleh KAP B, maka dalam kondisi normal laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAPA otomatis akan dicek oleh KAPB pada saat pengujian apa saldo awal contohnya. Saldo awal untuk laporan tahun berikutnya pasti dicek tuh. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang istilahnya terjadi penyimpangan oleh yang dilakukan oleh KAPA tadi, akan ditemukan normalnya akan ditemukan oleh KAPB pada saat mereka melakukan pengujian. Jadi kalau tadi diselang-seling, ya itu malah bagus, bisa ini, bisa akan lebih apa namanya, kalau ada kesalahan-kesalahan akan ditemukan, akan ketahuan, jadi sehingga mengurangi risiko adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun adanya fraud antar KP dengan kliennya. Sebenarnya itu kondisi idealnya ya. Tapi prakteknya seringkali KP-nya boleh ganti, tapi orangnya tetap sama gitu. Ya. Jadi nama perusahaannya KP-nya ganti tapi auditornya sama itu kadang-kadang, nah itu juga itu dilarang juga ya kalau ini ya, kalau lebih dari 5 tahun itu dilarang juga ada ininya. Makasih, Pak. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi kalau ada kasus kayak tadi ya, Pak, misalnya perusahaan udah diaudit sampai misalnya kayak di soal 14 tahun berturut-turut. Nah, terus kalau nanti auditor selanjutnya itu kan umumnya menolak karena ada kasus kayak gitu. Nah, terus nanti kelanjutan audit untuk perusahaan tersebut gimana? Ya, kalau itu perusahaannya tidak dapat order, dia jadi harus mencari order di tempat lain. Nah, ini ya Mas Said, betul itu. Ini kenyataan yang ada saat ini seperti itu. Jadi itulah yang jadi dilemanya KAP. Makanya seringkali ada KAP yang sudah tahu dia salah, dia tetap mengambil apa namanya, mengambil penugasan itu padahal sebenarnya tidak boleh. Nah, ini apa namanya, kecenderungan yang mendorong karena KAP kan juga butuh nafkah untuk menggaji auditor-auditor yang di bawahnya. Kalau dia nanti nggak dapat proyek, dia akan ini kehilangan job. Nah, itulah fungsi perlu adanya namanya badan yang mengawasi operasional dari KAP atau otoritas yang mengawasi. Makanya di sini ada namanya P3K yang kemarin saya sampai tunjukkan situsnya ya. Itu tugasnya mengawasi. Nanti juga memberikan sanksi, menegur kalau apabila ada penyimpangan-penyimpangan di situ. Selain di luar itu juga ada kebijakan-kebijakan dari OJK, terutama yang untuk perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar modal ya, perusahaan-perusahaan yang masuk ke listing itu ataupun yang terlibat di dalam keuangan, proses bisnis keuangan, itu ada OJK ataupun Bank Indonesia yang mereka juga punya kebijakan di mana yang membatasi itu juga. Jadi kalau ada yang memang menggunakan KAP lebih dari periode tertentu, mereka juga akan kena sanksi sama. Jadi sekarang pendekatannya yang kena sanksi KAP-nya dan perusahaannya untuk membatasi itu, sehingga terdorong juga perusahaan untuk mencari yang lain. Otomatis, jadi KAP-nya juga untuk mengurangi risiko itu. Kalau dulu, walaupun dilarang tetap saja masih ada ini. Nah, itu makanya sekarang dibuat adanya badan pengawas atau otoritas pengawas untuk mengawasi itu. Dan ini nggak cuma di Indonesia ya, di Amerika pun kejadiannya sama. Di Amerika itu kejadiannya juga sama, dan itu karena banyaknya kasus makanya dibuat kebijakan ini.
Ada lagi? Terima kasih, Pak. Nanti untuk ini ya, langkah-langkah prosedur ini kalian ini kembangkan ya. Item-item di prosedur ini, bahasa prosedurnya itu tidak mengikat. Setiap auditor, setiap KAP bisa memiliki bahasa masing-masing. Tapi poin-poin yang saya tekankan di sini adalah bahwa setiap prosedur ini perlu dilakukan untuk menjawab asersi dan resiko. Jadi asersi manajemen apa untuk membuktikan itu dan untuk menjawab resiko-resiko, memitigasi atau mengadres resiko-resiko yang tadi sudah diidentifikasi di awal. Jadi prinsipnya itu, ya. Makanya nanti kalau untuk bahasa dari prosedurnya ini, itu nanti bisa jadi berubah-ubah. Setiap kita masuk ke perusahaan A dengan perusahaan B, bisa jadi prosedur auditnya berbeda-beda. Komposisinya ya, walaupun mungkin ada yang sama, ada yang beda, tapi secara umum seringkali kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Makanya yang di atlas itu hanya berupa bank prosedur. Auditorlah nanti yang memilih mau yang dipakai yang mana yang cocok, gitu ya. Itu hanya untuk membantu, untuk memudahkan daripada mikir-mikir nyari, oh yang bisa dipakai ini, bisa dipakai ini. Nanti tinggal ditambahkan, ada yang kurang apa, tambahkan prosedur tertentu. Oke. Baik. Masih ada? Kalau tidak ada, ini kita sudah masuk ke sesi ketiga ya. Seperti biasa, saya akan tetap aktif di grup WhatsApp. Nanti kalau ada pertanyaan, saya akan respon. Kalau memang tidak bisa terjauh di WhatsApp karena keterbatasan kalau tertulis kadang-kadang beda dengan tatap muka ya, akan saya lengkapi di pertemuan berikutnya nanti untuk memperjelas kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperdalam. Untuk sesi tatap muka saya cukupkan sekian. Tapi kita bisa lanjut di grup WhatsApp apabila memang masih ada yang perlu perdalam atau ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nih kalau apabila ada yang kurang tepat atau ada yang saya mungkin slip-slip kata, terlewat kata. Semoga apa yang disampaikan hari ini, kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa jadi amal ibadah untuk kita masing-masing dalam rangka nanti membangun bangsa dan negara ke depannya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya close ya.